Inilah Tuhan, kerinduan dari setiap anak-anak-Mu, karena kami bangga punya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menang, dan kemenangan itu Kau berikan buat kami setiap anak-anak-Mu. Maka saat ini hidup kami rindu juga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan sebentar kami ini mendengar firman-Mu, biar Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Biar firman-Mu menjadi satu bekal untuk kami dapat melangkah di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dan juga perjamuan kudus, Engkau yang sudah memberikan segalanya buat kami. Kami juga boleh menerimanya dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman kebenaran-Mu, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah, di mana pujian demi pujian kita menerima berkat yang luar biasa, yaitu kekuatan kemenangan yang Yesus sudah nyatakan. Itu juga diberikan pada saudara dan saya. Siapa yang percaya kuasanya masih bekerja sampai sekarang? Siapa yang percaya kuasanya dahsyat sampai sekarang? Atau ragu-ragu? Apa iya atau Saya mau berikan judul pada pagi hari ini, yaitu kuasa di atas segala kuasa. Atau dalam bahasa Inggrisnya, His power above the other powers. Kuasanya yang tak tertandingi. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10. Tolong bagian LCD setiap kali saya mengucapkan ayat, tolong tampilkan ya, walaupun nggak kebaca ya, tapi bisa mengerti. 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saya ulangi kembali. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Apabila Yesus Kristus enggak datang, apabila Juru Selamat kita Yesus Kristus enggak dinyatakan, maka kuasa maut tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka kuasa maut tidak ada yang dapat mematahkan. Maka dikatakan sekarang dinyatakan kedatangannya. Apabila dia enggak datang, apabila dia tidak dinyatakan, maka enggak ada hidup kekal. Tidak mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, itu enggak ada. Ayat ini kita mau lihat dan kita mau mengerti bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, nama ini bukan sembarang nama. Kedatangannya ini membawa misi, satu, mematahkan kuasa maut, yang kedua, mendatangkan hidup yang kekal. Dan nama ini diberikan kepada sosok pribadi yang tidak sembarangan. Ya, saya ulang, nama Yesus Kristus ini
Nggak sembarangan diberikan. Karena di dalam nama ini tidak ada nama lain yang di dalamnya itu ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nama ini sungguh luar biasa. Nah, nama ini diberikan sendiri oleh Allah. Diberikan oleh Bapa. Kita baca ya. Atau tampilkan nggak apa-apa. Yohanes 17 di dalam ayat yang ke-11 yang B. Yohanes 17 ayat yang ke-11 B. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini Yesus berkata ini. Peliharalah semua ini dalam namamu. Namanya Allah, nama Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti Allah memberikan nama ini enggak sembarang nama, diberikan, katakan, yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka semua ini satu sama seperti kita. Masih ada pertanyaan di situ. Diberikan kepada siapa? Nama ini yang Allah punya diberikan kepada seseorang, sosok yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 yang sekarang datang. Maka di dalam versi Matius itu hanya nama yang diberikan dengan nama Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi di dalam versi Lukas pasal 2:21, maka dikatakan nama itu jelas. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi ini peristiwa tentang nama yang akan diberikan karena dari tema ini kuasa yang tak tertandingi, kuasa yang lebih dari kuasa-kuasa lain hanya di dalam nama ini. Nah, nama ini diberikan kepada sosok pribadi yang bernama Yesus ini. Namanya satu-satunya. Maka di dalam Zakaria 14 ayat 9 katanya, namanya satu-satunya. Tuhan adalah satu-satunya, namanya satu-satunya. Ini yang dimaksud di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Tadi yang kita baca. Dinyatakan kedatangannya. Sebelum Paulus mengungkapkan peristiwa ini, Paulus menulis juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 22. Galatia pasal 3 ayat 22. Tetapi dikatakan kedatangannya tadi dulu yang punya nama ini loh, namanya Allah sendiri yang mau diberikan ini. Dikatakan tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Maksudnya demikian. Nama yang akan diberikan itu masih dikurung, masih tersembunyi dari abad ke abad, belum terbuka. Sebelum nanti kita baca dalam 2 Timotius 1:10 tadi. Jadi dunia ini penuh kegelapan. Dunia ini penuh dengan dosa segala. Gelap semua. Maka katakan yang akan datang nanti sebagai juru selamat, namanya yang diberikan, yaitu Yesus Kristus, itu masih berada di dalam kurungan. Yang ngurung siapa? Kitab suci. Jadi masih belum dinyatakan. Contohnya di mana? Sini kelihatan ya. Kelihatan ya. Yang akan datang masih dikurung. Masih dikurung.
belum terbuka. Ini dari abad ke abad. Dunia ini penuh kegelapan. Yang dikurung suci atau kudus atau gelap? Suci, kudus, karena dikurung oleh kitab suci. Semua dunia penuh dengan kegelapan, tapi ini masih dikurung. Maka dikatakan nanti akan datang yang namanya akan diberikan, yaitu nama Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang akan diberikan. Untuk apa? Tadi katakan mematahkan kuasa dosa, di mana semua dunia, bumi ini penuh dengan kegelapan. Maka dikatakan di situ, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada namanya, maka engkau telah berada dalam hukuman dosa. Telah berada, bukan akan, tapi telah berada. Nah, inilah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada. Kenapa? Karena bumi ini kegelapan, gelap. Kita ini berada di luar. Berarti kalau kita nggak percaya, berarti kita ini sudah telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah ini. Lah ini nggak dibuka-buka ya. Bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan? Bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan kalau nggak dibuka? Galatia tadi kan masih mengurung kan? Semua dikurung. Tapi nanti saatnya akan dibuka. Dibuka ini nanti saudara, dibuka. Maka nanti kuasa kegelapan semua ini yang semestinya ngantem nyerbu ke kita semua karena kita berada di luar tadi, kuasa kegelapan ini nyerbu ke dia. Menghantam ke yang dikurung tadi ini. Karena kurungan ini dibuka, dinyatakan. Maka 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan demikian. Sekarang oleh kedatangannya, dinyatakan oleh kedatangannya, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih enak. Tak buka no bahasa Inggrisnya ya. Ada bahasa Inggrisnya enggak? Tak bacakan ini. But it, versi yang internasional. Saya bacakan aja, saya punya. But it has now been revealed, dinyatakan, dibuka, muncul, now been revealed. Lewat apa? Through the appearing of our Savior. Appearing itu bisa kelihatan melalui siapa? Melalui our Savior, melalui Yesus Kristus, melalui Sang Juru Selamat. Harus dibukakan, reveal, now, sekarang dibukakan, dinyatakan. Appearing itu di dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan epipaneia. Itu berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang kemegahan. Jadi sekarang ini tak buka supaya nyata kemuliaannya, kemegahannya sebagai juru selamat nantinya
yang mematahkan kuasa maut dan yang mendatangkan hidup yang kekal. Nah, buka sekarang. Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius, sekarang dibuka. Sekali lagi, janji ini sudah berabad-abad tertutup. Sehingga bumi dunia ini dalam kekelaman. Nah, ketika dibuka, maka banyak orang meragukan. Apa iya? Apa Yesus itu sebagai Tuhan punya kuasa atas langit dan bumi? Apa iya Yesus itu yang diutus? Apakah iya Yesus Kristus itu adalah sosok pribadi yang benar-benar dari Allah? Yang dari atas? Bertanya, ragu-ragu. Bahkan Yohanes Pembaptis itu saudara ipar ya, Yohanes Pembaptis. Itu juga pernah ragu-ragu. Pernah bertanya, apakah engkau yang diutus itu? Coba dalam Matius 11 ayat yang ke-3. Yohanes bertanya. Lalu Yohanes ini menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Wah, masih ragu-ragu. Apakah engkau yang benar datang itu? Yang dikatakan dalam 2 Timotius. Apakah engkau juru selamat ini? Bahkan orang Kristen dari zaman ke zaman juga sampai sekarang pun masih meragukan ketuhanan Yesus. Kekuatan yang dia miliki, kekuasaan atas langit dan bumi, masih ada yang meragukan. Kitab Zakaria nubuatannya mengatakan Tuhan adalah satu-satunya. Namanya adalah satu-satunya. Banyak rohaniawan, pendeta, pengajar, pemberita Injil sekalipun, atau penyelidik firman, yang hafal firman, penyelidik Taurat, itu juga ragu-ragu. Di zaman itu mereka bertanya. Di dalam Markus 11 ayat 27-28. Mereka bertanya. Di situ dikatakan lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah. Belum masuk di halaman. Maka datang kepadanya imam-imam. Imam-imam kalau sekarang itu sebagai pemberita firman, imam, pendeta, penginjil dan sebagainya. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang menyelidiki firman, baca Alkitab, dan tua-tua. Wah, kena iong, tua-tua, majelis, ketua sektoral dan sebagainya. Ini sebutkan ini semua. Wah, untuk aku gak jadi ketua, jangan enak. Saudara jemaat, kena juga nanti. Mereka mempertanyakan apakah Yesus ini benar enggak yang datang dari surga? Benar enggak dia punya kuasa dengan tema kuasa yang lebih dari segala kuasa? His power above the other powers. Benar enggak dia? Di dalam versi Lukas 20 ayat 1. Lukas 20 ayat 1 dikatakan demikian. Kalau ini tua-tua, pada suatu hari, ini ceritanya sama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak. Siapa orang banyak? Ya jemaat. Mengajar orang banyak di Bait Allah, di dalam Bait Allah. Dan memberitakan Injil datanglah sama imam-imam, ahli Taurat, tua-tua. Saudara mau bagian mana? Tua-tua? Jemaat? Podo ae, kena kabeh. Semua sekarang pun masih ada orang yang mempertanyakan, meragukan kuasa Tuhan. Apa iya benar tak? Kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Apa benar kuasa Tuhan masih nyata sampai sekarang? Keraguan-raguan ini loh. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang ada, keraguan-raguan yang timbul,
Yesus harus tetap mengerjakan dan membuktikan, menunjukkan bahwa Dia adalah yang datang dari atas. Dia harus membuktikan yang dikurung ini bahwa Dia harus melalui proses, karena kuasanya nanti luar biasa bagi mereka yang percaya. Maka Efesus 1:19 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau tidak percaya, ya nggak ada kuasanya. Dan yang nggak percaya dikatakan sudah berada di dalam hukuman karena nggak percaya. Lah, mengalami proses ketika dipilih, ketika diutus, ketika ditunjuk bahwa pribadi inilah yang sanggup melepaskan, membongkar, mengalahkan segala kuasa-kuasa yang lain, bahkan memberikan hidup yang kekal melalui proses. Prosesnya ada 3 hal. Yang pertama, harus ada statement, harus ada pernyataan, pengakuan dari yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa. Kalau nggak ada statement, berarti ngaku-ngaku tok. Ya, harus ada pernyataan yang sungguh-sungguh, harus ada sesuatu yang dinyatakan. Lah, sebelum pernyataan ini terjadi, statement ini ada, maka orang pribadi yang akan menerima kuasa pernyataan ini nggak sembarang orang. Sekali lagi, harus orang yang benar-benar dikasihi, orang yang benar-benar berkenan di hati sang pemberi kuasa. Contoh, kalau saya mau diberi kuasa sama Bapak Presiden, contoh ya, maka saya harus berkenan di hatinya Bapak Presiden. Nggak sembarangan orang, wis kowe yo ayo tak pilih yo, tak kayak kuasa. Oh, kuasa apa? Nggak bisa. Harus yang berkenan di hatinya. Maka di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dapat perkenanan. Tapi masih belum jelas, dikatakan inilah anakku. Anakku yang mana? Orang bertanya lagi, apa Yesus anaknya? Apa dia yang berkenan? Apa dia nanti yang dapat kuasa yang super power itu? Masih bertanya, maka orang ada yang meragukan, apa iya toh? Beneran. Maka Ibrani pasal 1 ayat yang kelima, Ibrani pasal 1 ayat kelima ini menjawab. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Perhatikan, katakan, kepadanya aku berkenan. Anakku, inilah anakku. Dikatakan, anakku engkau, siapa? Masih ragu-ragu. Anakku, masih sebutkan hanya anakku. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan jadi anakku. Masih belum tahu siapa, namanya ini siapa. Hanya disebutkan sebagai anakku, engkau anakku. Nah, kalau saya mengaku engkau anakku, orang mikir siapa anaknya? Banyak. Lantas di dalam ayat yang ke-6 ditegaskan, siapa anaknya ini? Siapa yang berkenan ini? Dan ketika ia membawa pula anaknya tadi yang sulung ke dunia, harus tak bawa ke dunia anak yang sulung. Mulai ngaduk ya. Oh, ternyata ini anaknya yang sulung yang mau dibawa ke dunia. Kenapa? Kuasanya akan diberikan. Makanya berkata, semua malaikat Allah wabeh
malaikat Allah harus menyembah dia. Harus menyembah dia. Ini statement. Pernyataan dari yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa. Yaitu anaknya yang sulung yang akan datang ke dunia, yang diutus ke dalam dunia. Statement ini jelas. Maka Yesus juga mengatakan di dalam Matius 28 setelah dia menerima kuasa itu. Matius 28:18, kepadaku semua telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wah, dia menerima kuasa. Namanya siapa? Anakku. Anakku siapa? Anak yang sulung. Yang di mana? Yang tak kirim ke dunia, yang ke bumi. Loh, bumi ini gelap semua loh. Tapi tak kirim. Tapi tak tudung dulu. Bahwa mereka harus punya kuasa. Yang dikirim harus punya kuasa yang super power. Nanti tak buka. Maka dalam Timotius dibuka. Sekarang kita punya penyelamat. Proses yang kedua, harus ada saksi. Ketika saudara diberikan kuasa, harus ada saksi. Saksinya bukan 1, 2, banyak harus ada saksi. Bahwa dia benar-benar datang dari atas, bahwa dia memiliki kuasa yang dari atas, dia mendapatkan statement dari Allah sendiri. Maka di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, kuasanya ini dinyatakan, diberikan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bukan hanya itu saja. Wahyu 5 ayat yang 11 dan 12 katakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling. Tadi dikatakan semua malaikat harus menyembah dia. Kuasanya sudah diberikan, nama itu. Semua malaikat. Aku mendengar suara banyak. Malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat yang ke-12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih. Lebih jelas lagi. Tadi yang diutus, yang dikirim, anak yang sulung ke dalam dunia. Anak yang kukasihi, yang berkenan. Di sini dikatakan, anak domba yang disembelih. Wah, jelas. Anak sulung banyak. Tapi yang bagaikan anak domba yang sembelih, hanya satu. Dialah yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Hanya dia. Namanya satu-satunya di dalam Zakaria dikatakan. Gak ada yang lain. Dan Yohanes menegaskan dalam suratnya. Yohanes 3 ayat 31 sebagai saksi. Yohanes 3, 31 mengatakan demikian. Siapa yang datang dari atas adalah above everything. Dia yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Diulang lagi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Lah anaknya yang sulung dikirim ke bumi. Ini loh. Harus bahasanya bahasa bumi. Dibuka ini. Kuasa kegelapan yang berada di bumi. Ngantem ke dia semua. Loh, katanya kuasanya super power. Buktikan.
harus dibuktikan. Maka Yesus mengatakan semua harus dikerjakan. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas. Berarti Dia yang diutus itu. Tapi bukan hanya diutus. Bukan hanya menerima kuasa, tak kasih kuasa kamu wis berhenti. Enggak. Selanjutnya, proses selanjutnya dikatakan, aku harus menyelesaikan pekerjaannya. Karena aku diutus ke bumi, aku harus menyelesaikan pekerjaannya. Berbicara tentang kematiannya. Tak selesai pekerjaannya. Supaya nyata kuasanya yang diberikan ini mendobrak. Menghancurkan kuasa-kuasa lain. Karena sudah ada pernyataan, sudah ada mandat, sudah ada statement bahwa Yesus yang diutus, bahwa Yesus yang diberi kuasa di surga dan bumi. Ada saksi-saksi yang menegaskan dan melihat banyak mujizat yang sudah dikerjakan, banyak kesembuhan. Bahkan dari Wahyu mengatakan surga, semua malaikat mengatakan engkau yang maha kuasa. Tapi kalimatnya anak domba yang disembelih. Nah, ini proses terakhir. Nggak cukup hanya menerima kuasa lantas berhenti. Nggak cukup hanya bangga aku yang diutus, aku yang dipilih. Enggak. Tapi harus menyelesaikan pekerjaannya. Memang dia bukan berasal dari bumi. Tapi dia dikirim ke bumi. Yesus sendiri mengatakan toh. Yohanes 8:23, coba tampilkan. Ini perkataan Yesus. Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bumi, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tapi aku diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang sudah dilingkupi kegelapan tadi. Maka 2 Timotius mengatakan, sekarang dinyatakan Juru selamat kita di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memperoleh kekuatan dan ia mematahkan kuasa maut itu. Prosesnya, dia harus disalib. Orang hejek, disalib, digantung ini, nggak surga, nggak bumi. Wah, dihejek. Justru dengan disalib ini, kejadian yang harus terjadi. Ia sebagai perantara antara surga dan bumi. Dialah yang akan menanggung semua kuasa-kuasa dosa yang semestinya buat saudara dan saya. Ia yang harus menderita semua. Dan ia harus menjalani. Disalib. Penyambung antara bumi dan surga. Menerima dan menanggung segala masalah yang ditimbulkan dari kuasa dosa. Segala macam kuasa dari dunia, katakan. Dengan masalahnya, dia yang harus nanggung. Bagi mereka yang percaya, kau juga memperoleh kuasa. Lah, super powernya gimana? Apakah bisa dinyatakan? Bisa. Coba ditampilkan cuplikan yang pertama. Ini. Dia harus mengalami ini. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia digantung, disalib. Kuasanya mana? Kita perhatikan. Ada bahasa Indonesianya. Father, forgive them.
Tadi udah dibuka, tudungnya ini dibuka. Yang diutus, maka kuasa kegelapan sekarang mulai yang berdiri. Dikatakan, maka ada kutukan, tanggung dosa, penghakiman, penghukuman, kutukan, sakit penyakit, semua tanggung arah kepada dia semua. My God, why have you forsaken me? Apakah kalah? Kita lihat. Finished! Inilah yang dikatakan kuasanya melebihi segala kuasa. His power above the other power. Dia memang yang diutus. Dia harus Father, to your hands I commit my spirit. cuplikan yang kedua. Cuplikan yang kedua tadi. Udah ini berhentikan. Sama, cuplikannya sama. Tapi ini yang terakhirnya saya ambil. Yang mengatakan finish, selesai. Segala kuasa udah ditanggung sama dia. Dan dia menyatakan kuat kuasanya sekarang. Apa yang kita dapatkan dari sini? Apa yang saudara bisa terima? Ini ketika kegelapan mulai menghantam ke dia semua. Apa yang terjadi? Doa kemenangan. Apa yang terjadi buat kita semua? Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal. Kolose 1 ayat 13 dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka ketika kita nanti makan dan minum perjamuan kudus, kita ingat kembali. Kuasanya tidak berubah. Mematahkan segala belenggu. Kemenangannya diberikan pada saudara dan saya. Bagi yang percaya. Kalau enggak percaya, maka mereka dikatakan telah berada di dalam hukuman. Tapi ketika kita percaya, kita baca ayat terakhir, saya ulang. 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang
dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia sudah melakukan untuk saudara dan saya. Maka saat ini kita bisa menghargai, menghormati betapa besar karyanya dan kuasanya yang tidak tertandingi. Itu diberikan untuk saudara dan saya yang percaya. Amin. Inilah doa kami dan inilah iman percaya kami. Engkau yang melindungi, bahkan Engkau yang memberkati. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan Engkau turun tangan untuk memegang dan memberkati setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.